Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita coba mulai menggunakan salah satu metode dalam sistem pendukung keputusan. Metode yang paling mudah menurut saya, karena kita hanya memperhitungkan nilai kriteria dikalikan dengan bobotnya, yaitu SMART atau Simple Multi Attribute Rating Technique. SMART sendiri merupakan metode pengambilan keputusan yang dikembangkan oleh Edward pada tahun 1971. Kemudian dia juga merupakan metode pengambilan keputusan yang multi atribut, artinya bisa menghitung lebih dari satu atribut yang digunakan untuk mendukung pembuat keputusan dalam mengambil di antara beberapa alternatif. Setiap pembuat keputusan harus memilih sebuah alternatif yang sesuai dengan tujuan yang sudah dirumuskan. Nah, dalam hal ini, tahapan-tahapan yang digunakan dalam menghitung metode SMART ini adalah, pertama kita harus menentukan kriteria apa saja yang menjadi tolak ukur dalam proses perhitungannya. Kemudian, kita akan menentukan bobot kriteria. Intervalnya bebas, bisa dimulai dari 1 hingga 100, disesuaikan dengan prioritas terpenting. Artinya, semakin besar nilainya, maka semakin penting kriteria tersebut. Selanjutnya ada proses untuk menormalisasi bobot kriteria. Dalam hal ini yang akan kita lakukan adalah menghitung normalisasi bobot dalam setiap kriteria dengan membandingkan nilai bobot kriteria tersebut dengan jumlah bobot kriteria dari alternatif yang lain. Kemudian yang berikutnya lagi adalah memberikan nilai parameter untuk tiap kriteria, menentukan nilai utility dengan mengkonversikan nilai kriteria pada masing-masing kriteria menjadi nilai kriteria data baku. Kemudian menentukan nilai akhir dengan mengalihkan nilai yang didapat dari normalisasi nilai kriteria tersebut dengan nilai normalisasi bobot kriteria. Kemudian jumlahkan nilai dari perkalian tersebut. Terakhir adalah jika sudah didapatkan nilai akhir dari perhitungan setiap utility dan kriterianya, maka kita akan melakukan proses perangkingan, yaitu perhitungan nilai akhir yang diurutkan dari nilai yang terbesar hingga nilai yang paling kecil. Alternatif dengan nilai akhir yang terbesar menunjukkan alternatif terbaik atau alternatif yang kemudian layak kita perhitungan untuk diambil sebagai rekomendasi keputusan. Adapun beberapa kelebihan dari metode SMART adalah dia dapat digunakan dengan cepat, mendapatkan skor total tertimbang, kemudian dapat diterapkan karena prosesnya yang sederhana, mudah untuk dimodifikasi ketika pengaruh jumlah kategori meningkat atau lebih banyak, kemudian menggunakan skala rasio untuk menilai preferensi panelis, teknik yang bermanfaat karena sederhana, mudah dan membutuhkan sedikit waktu. Dapat juga dilakukan pengubahan jumlah alternatif yang berguna ketika alternatif baru ditambahkan, alternatif yang lebih baik dari metode yang lain. Dia juga populer karena analisisnya menggabungkan beberapa macam kriteria, telah berhasil diterapkan dalam beberapa masalah MCDM atau multi criteria decision making dan tidak bergantung pada alternatif lain. Dari beberapa atau banyak kelebihan di atas, terdapat juga beberapa kekurangan, yaitu adanya penekanan bahwa perbandingan tentang pentingnya atribut akan tidak berarti jika tidak mencerminkan tentang konsekuensi dari atribut tersebut. Kemudian yang kedua, teknik ini mengabaikan hubungan timbal balik antara parameter atau nilai ukur, serta yang ketiga adalah peringkat alternatif tidak relatif, di mana mengubah jumlah alternatif dianggap tidak akan mengubah nilai keputusan dari alternatif yang asli. Untuk lebih jelasnya, mungkin kita ke studi kasus ya. Studi kasus yang akan kita coba adalah untuk seleksi kenaikan jabatan. Katakanlah misalnya suatu perusahaan ingin merekrut karyawan baru, tetapi pihak
PSDM atau pengembangan sumber daya manusia agak kesulitan dengan beberapa kriteria yang disediakan oleh perusahaan tersebut. Adapun kriteria yang menjadi tolak ukur penilaian yaitu adalah usia, kemudian pendidikan, dan nilai tes wawancara. Jadi, 3 kriteria ini akan dikalikan dengan nilai utility yang sudah ditentukan. Jadi, kalau kita sebagai pengambil keputusan, maka kita yang tentukan besarnya nilai utility tersebut. Dan bisa disesuaikan atau diganti dengan sesuai kebutuhan. Jadi, nilai kriteria dan nilai disesuaikan dengan kebutuhan. Misalnya dalam hal ini kita menentukan bahwa nilai untuk usia itu ada ringnya gitu ya. Kalau dia di bawah 21 tahun maka nilainya adalah 0. Kemudian jika usianya antara 21 hingga 27 50, terus kalau usianya 28 hingga 34 itu 75, dan jika usianya 35 hingga 41 maka nilainya adalah 100. Dari nilai-nilai ini nanti akan dikalikan dengan bobotnya. Dalam hal ini, bobot untuk usia sendiri adalah 20%. Jadi nanti berapapun nilai yang dipunya oleh salah satu rekrutmen dari karyawan tadi, maka akan dikalikan dengan 20%. Selanjutnya ada kriteria pendidikan, ada S2, ada S1, D3, dan SMA. Masing-masing nilainya untuk S2 ada 100, S1-nya 75, D3 50, dan SMA 0. Bobot dari kriteria ini adalah 40%. Terakhir adalah nilai wawancara. Jadi nilai wawancara jika dia sangat baik akan mendapatkan nilai 100, sebaliknya jika sangat kurang maka tidak akan mendapatkan nilai atau 0. Dan nilai tes wawancara ini mempunyai bobot yaitu 40%. Nah, itu tadi adalah kriteria. Bagaimana dengan alternatif? Alternatif berarti adalah si calon karyawan yang nanti akan kita tes berdasarkan kelayakan dia layak diterima atau tidak. Yang pertama namanya adalah Faza, usianya 28, pendidikan S2, kemudian nilai tes wawancaranya baik. Yang kedua, jadi kita punya 2 alternatif ya. Yang kedua adalah Farah, usianya 26, pendidikannya S1, dan nilai tes wawancaranya baik. Selanjutnya, kita bisa menguji cobakan 2 alternatif tersebut dengan nilai-nilai yang tadi sudah kita inputkan. Kemudian kita bisa buat aturan di mana jika nilai dari Faza dan Farah ringnya itu di bawah atau sama dengan 70, maka diasumsikan dia tidak diterima dalam proses rekrutmen karyawan. Sedangkan jika nilainya 71 hingga 100, maka dinyatakan layak atau diterima. Berikutnya, ini contoh perhitungannya. Jadi kita tadi punya 2 alternatif kan ya, yaitu Faza dan Farah. Jadi nilai usia, pendidikan, dan wawancara dari kedua kandidat ini akan kita hitung. Seperti tadi kan sudah dijelaskan nilai awalnya. Faza tadi usianya adalah 28, Farah tadi 26, pendidikannya Faza S2, dan Farah itu S1 ya. S1 ya, maaf ya, di sini S1. Kemudian wawancaranya itu baik untuk baik itu Faza atau juga Farah. Nah, nilai ini tadi nanti akan dikalikan dengan nilai utility atau bobot tadi. Kita lihat dulu sebelumnya, kalau usianya 28, maka dia akan dikalikan dengan 28 itu ada di rank ini gitu ya. Jadi nanti dia akan dikalikan dengan 75. Sedangkan Farah tadi 26, maka dia akan dikalikan dengan 50. Begitu ya. Jadi nilai kriteria tadi, nilai tadi akan dikalikan dengan bobotnya. Berarti nanti 75 akan dikalikan dengan 20, kemudian 50 akan dikalikan dengan 20%.
Selanjutnya, kalau kita lihat pendidikan, sama, jadi kita masukkan nilai sesuai dengan utilitasnya, dengan utility-nya. Jika S2, maka nilainya adalah 100, sedangkan S1 itu adalah 75. Berarti selanjutnya nilai ini akan dikalikan dengan bobot. 100 dikali 40 dan 75 dikalikan dengan 40 ya. Yang terakhir ada wawancara, nilai wawancara. Keduanya mempunyai nilai wawancara yang sama-sama baik. Jika baik, maka akan mendapatkan nilai 75. 75 nanti akan dikalikan dengan 40%. Jika sudah kita masukkan semua nilai, ini dia, kita kalikan dengan nilai bobotnya berapa, nilai utilitasnya berapa. Ini namanya normalisasi. Kita dapatkan hasil bahwa 15 didapatkan dari 75 dikali dengan 0,2 ya. Kemudian 100 dikalikan dengan 0,4, dapatlah ini. 75 dikalikan dengan 0,4, didapatlah ini. Dan seterusnya. Nah, jika hasil ini kemudian dijumlahkan, maka hasil akhirnya adalah 85. Untuk fazah. Sedangkan untuk farah itu adalah 10 ditambah 30 ditambah 30, maka hasil akhirnya adalah 70. Jadi, nilai normalisasi tadi sebelumnya sudah kita dapatkan kan ya, itu nilai bobot dikali dengan jumlah bobotnya berapa. Kemudian untuk nilai usia sendiri tadi sudah saya jelaskan ya. Kita sudah dapatkan nilainya 0,2 dikalikan dengan bobotnya. Nah, ini dia. Kalau untuk perhitungannya seperti ini. Jadi, 100 itu diambil dari 100% ya. Jadi, apapun itu jika belum mencapai nilai maksimalnya, maka akan kita kalikan dengan 100% karena kita akan lihat berapa persentase nilai dari bobot tersebut atau nilai akhir dari alternatif tersebut. Kemudian, nilai dari si fazah sendiri tadi adalah ada 75 ya untuk nilai usia ya kan. 75 terus dari kalau nilai maksimalnya adalah 100 dikurang 0 batas minimalnya dikali persentasenya. Dapatlah kita 75/100 berarti nilainya adalah 75%. Sehingga dari hasil akhir ini kita dapatkan informasi bahwa berdasarkan nilai yang masuk rank dan tidak masuk rank, berarti yang masuk rank atau yang nilainya 71 sampai 100% yang dinyatakan layak diterima, yaitu dalam hal ini adalah fazah. Sedangkan farah itu tidak lolos atau tidak direkomendasikan karena nilainya di bawah rank untuk calon karyawan yang layak diterima. Gitu ya. Ada pertanyaan tidak?